Di era kepemimpinan Kabupaten Langkat 20 tahun belakangan ini, saya melihat tidak adanya pemerataan dalam hal pembangunan khususnya di Kabupaten Langkat. Oke, jangan sebut nama. Saya mau nanya sama Pak Nur. Ya. Kira-kira dari organisasi kemasyarakatan Gerbang Malai sendiri, apakah sudah punya kandidat? Kalau pada saat ini anggota pada berharap saya yang maju. Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman di luar? Doa dan harapan saya, kita semua dalam kondisi baik. Mungkin obrolan kali ini dirasa sama teman-teman masih terlalu pagi. Tapi percayalah, sebuah perencanaan yang baik akan menghasilkan hal yang baik. Dari sekarang kita memupuk, menanam dengan satu tujuan, agar pohon tersebut menghasilkan buah yang baik. Telah hadir bersama saya di sini. Saya manggilnya Bapak karena memang usianya jauh di atas saya. Bapak Adnan Nur. Beliau adalah Ketua Umum Gerbang Malai. Dan tema kita hari ini, idealnya pemimpin Langkat 2024. Selamat siang, Pak Nur. Selamat siang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum saya bertanya lebih jauh, saya pengen tahu ini. Gerbang Malai itu apa, Pak Nur? Terima kasih. Gerbang Malai ini adalah satu organisasi Gerakan Bangsa Melayu. Gerakan Bangsa Melayu. Berarti isinya orang-orang Melayu? Oh, tidak. 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 Di sini beda dengan organisasi Melayu yang lainnya, yang mana di sini ditekankan bahwasanya anggota Gerbang Malai itu adalah gerakan dari bangsa, bukan puak, bukan suku. Bukan suku. Jadi yang termasuk di dalam Gerbang Malai ini adalah walaupun sukunya Jawa, Ya. Batak, Ya. Kalimantan, walaupun Karo, dia adalah dari wadah Melayu, yang mana identik bahwasanya Melayu itu adalah Islam. Ya. Jadi walaupun suku dan puaknya berbeda, tapi dia Islam adalah termasuk dalam kategori Melayu. Oke. Nah, tema kita hari ini seperti yang tadi Bapak dengar. Idealnya pemimpin Langkat 2024. Pertanyaan saya pertama sama Bapak. Kurun waktu 20 tahun terakhir, sudahkah bagus atau sudahkah baik kepemimpinan di Langkat ini dalam mengelola pemerintahannya? Singkat saja. Kalau menurut hemat saya tentang pemimpin dalam dekade 20 tahun terakhir ini, Ya. saya tidak bilangkan bahwasanya tidak bagus, Ya. tapi belum memenuhi harapan dan keinginan masyarakat yang ada di Langkat tentang sosok pimpinan daripada daerah Kabupaten Langkat ini. Oke. Belum memenuhi aspirasi keinginan masyarakat. Coba kasih tahu saya sedikit, 1 poin atau 2 poin. Keinginan mana, aspirasi mana yang belum dirasakan oleh masyarakat, khususnya di 20 tahun kepemimpinan para bupati sebelum-sebelumnya? Di era kepemimpinan Kabupaten Langkat 20 tahun belakangan ini, saya melihat tidak adanya pemerataan
dalam hal pembangunan khususnya di Kabupaten Langkat. Saya rasa itu dia poinnya ya Pak ya. poinnya. Oke. Tapi sosok seorang Bapak Samsul Arifin yang saat ini punya nama di tingkat nasional, pada masanya juga belum memberikan katakanlah pelayanan maksimal di Kabupaten Langkat selama memimpin Kabupaten Langkat. Di era kepemimpinan Bang Samsul Arifin Ya, menjadi Bupati Langkat, beliau adalah sosok pimpinan yang saya rasa baik baik untuk pembangunan. untuk pembangunan. Dalam hal ini pada saat itu kan saya belum melihat sampai ke sana. Tetapi dari sosok kepemimpinan beliau adalah sosok pemimpin yang merakyat. Oke. Nah, masuk di 10 tahun kedua. Ada kepemimpinan Bapak Ngosesa Stepu. Ya. Bagaimana di sisi pembangunan? Dan di masa setelahnya Bang Samsul Arifin, disinilah barometer saya setelah saya melihat bahwasanya perkembangan dari pembangunan untuk Kabupaten Langkat itu tidak merata. Jadi istilahnya PAD yang 70% yang disumbangkan oleh Teluk Aru kepada Kabupaten Langkat, namun hasil yang diterima oleh Teluk Aru tidak mencapai maksimal, mungkin hanya 20%. Begitulah kira-kira. Oke, jadi kalau saya bilang begini, like father, like son. Kalau tadi kita mendengarkan Pak Nur berbicara tentang Langkat, yang mana notabene pendapatan daerahnya itu besar dihasilkan dari Teluk Aru yang terdiri dari 7 kecamatan. Nah, di tanah air sendiri, persoalan ini kalau saya bilang beda-beda tipis. Kenapa? Kebayang, ada provinsi atau katakanlah Kepulauan Irian Jaya yang notabene menghasilkan pendapatan negara yang cukup signifikan. Ada juga Kalimantan. Tapi pertanyaannya, isu-isu yang sudah menjadi konsumsi publik, bahwasanya pendapatan-pendapatan itu malah bertumpu di Pulau Jawa. Tapi ingat, kita nggak bahas tentang negara. Saya hanya memberi sebuah skala pembanding. Oke, nah, belajar dari 20 tahun terakhir, yang notabene tak banyak kemajuan, khususnya di bidang pembangunan di tanah air, di Kabupaten Langkat. Lalu, sosok ideal yang bagaimana sih yang pantas untuk dijadikan pemimpin di Kabupaten Langkat di 2024 dalam pandangan atau katakanlah Pak Nur sebagai Ketua Gerbang Malai? Kalau menurut hemat saya atau menurut pandangan saya yang awam, Ya, untuk sosok pimpinan 2024 ke depan, ya, kami akan mencari sosok pimpinan yang merakyat, yang benar-benar memperhatikan aspirasi masyarakat. Yang selama ini kita ketahui bahwasanya setelah menjadi kepala daerah, ya, masyarakat untuk menjumpai pun payah, sulit. Tidak ada kedekatan dengan pimpinan, maka untuk berjumpa dengan kepala daerahnya pun sulit. Karena tujuan kita untuk menjumpai kepala daerah tersebut bukan kita untuk meminta seperti proyek, ya, tapi hanya sebatas kita untuk menyampaikan aspirasi, yang mana tujuannya adalah untuk membangun daerah Kabupaten Langkat itu. Tadi Bapak ada bilang, Pak Nur ada mengatakan sulit ketemu dengan pemimpin kita di Kabupaten Langkat nih. Pertanyaan saya sederhana ini. Masa sih sekarang ini menemuin Pak PLT sulit, Pak? Ya, kalau khusus untuk PLT Ya. yang saat ini, Ya,
Saya notabene bukan saya sebagai orang Berandan Ya. yang dekat dengan beliau, Ya. tapi banyak yang diketahui oleh yang lain-lainnya untuk menjumpai PLT yang saat ini sangat-sangat mudah, sangat gampang. Sangat mudah berarti. Ya. Dan beliau adalah orangnya familiar. Oke. Nah, Bapak sebagai Ketua Umum Gerbang Malai pasti memiliki, katakanlah, pimpinan daerah atau pimpinan cabang di provinsi, kabupaten, kota. Nah, yang Bapak dengar dari teman-teman di Gerbang Malai di tingkat bawah, ada nggak sih katakanlah poin-poin keinginan mereka, ini loh sosok yang kepengen aku pilih menjadi bupati di 2024, dia harus A, dia harus B, dia harus C. Itu ada nggak dapat masukan dari teman-teman di bawah? Sangat ada. Sangat ada. Oke, apa kata mereka tentang kriteria-kriterianya? Kriteria daripada pimpinan atau kepala daerah 2024 Iya. ke depan untuk Langkat, Ya, mereka mengharapkan sosok pimpinan yang merakyat. merakyat, Sudah itu amanah amanah, dan tidak ditentukan oleh berdasarkan money politik di saat pemilihan. Wah, ini yang sulit. Ya. Ini teman-teman. Ya, Ini dia. Kalau udah bicara tentang yang namanya money politik, Ya. ini sulit. Pak Nur, selama ayam suka jagung, kayaknya harapan kita itu seperti memeluk gunung nampaknya itu, Pak Nur. Saya rasa sepanjang usaha kita untuk memberikan masukan kepada masyarakat dalam arti kata sosialisasi ke bawah, Ya. bahwasanya ke depan yang kita butuh adalah Langkat itu memaju apa tidak. Jadi kalau Langkat itu maju, pilihlah pemimpin yang sesuai kriteria daripada yang kita masukkan tadi. Jangan berdasarkan money politik. Boleh kita ambil uangnya, tapi pilihlah pimpinan yang dapat membawa aspirasi masyarakat, termasuk di dalam pemilihan wakil rakyat ke depan. Ke depannya. Silahkan aja terima uang dari mereka, tapi pilihlah yang benar-benar peduli kepada masyarakat dan kepada daerah Kabupaten Langkat itu sendiri. Dan Pak Nur sebagai Ketua Umum Gerbang Malai sudah memberi instruksi kepada bawahan agar jangan coba-coba atau jangan sekali-sekali menerima uang dari calon-calon kepala daerah. Bagi saya, kita selaku manusia, terima ya, tapi pemilihan harus memang benar-benar yang mampu Jadi, untuk membangkitkan masyarakat. Memang Pak Nur mengajarkan kita untung terus, rugi jangan. Ya, Itu dia. Terserah. Kembali kepada teman-teman menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Nur. Nah, tadi Pak Nur ada mengatakan pemimpin yang merakyat. Saya pengen tahu, merakyat dalam konotasi Pak Nur itu apa? Merakyat ini artinya dia tidak mengkondisikan bahwa dia itu pada saat itu adalah seorang bupati. Tapi dia adalah seorang masyarakat biasa yang bisa membawa aspirasi dari masyarakat. Artinya, posisi beliau adalah masyarakat biasa, tetapi beliau dapat membawa aspirasi masyarakat tersebut untuk kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Langkat ke depan itu. Oke. Jangan sebut nama. Saya mau nanya sama Pak Nur. Ya. Kira-kira dari organisasi kemasyarakatan Gerbang Malai sendiri, apakah sudah punya kandidat? Kalau pada saat ini anggota pada berharap saya yang maju. Ujo. Ya, itu dia. Hati-hati teman-teman. Hati-hati. Jadi ini di luar dari apa saya, dari ekspektasi saya. Saya kira Pak Nur mengatakan, oh ada si A gitu. Rupanya teman-teman di Gerbang Malai tingkatan bawah mengharapkan Pak Nur yang menjadi atau mencalonkan
kepala daerah di Kabupaten Langkat. Saya secara pribadi akan mengaminkan. Amin. Karena itu hak setiap warga negara. Dicalonkan dan mencalonkan. Dipilih dan dipilih. Nah, tapi pertanyaannya, ingat Pak Nur, jejak digital itu kejam. Ya. Hari ini Pak Nur duduk bersama podcast Papi Tepo. Pak Nur mengatakan tentang yang namanya merakyat dan amanah. Lalu, ketika Pak Nur terpilih jadi bupati, dan ternyata Pak Nur bukanlah orang yang amanah dan merakyat. Kenapa? Karena orang bisa membuka channel ini, Pak. Dibuka mereka Papi Tepo. Dilihatnya ketika Pak Nur berbicara tentang pemimpin itu harus merakyat, pemimpin itu harus amanah. Dan pada prakteknya ternyata Pak Nur sebagai Bupati Langkat, insya Allah nantinya tidak amanah, tidak merakyat. Itu bagaimana loh Pak? Untuk itu, apa yang setelah saya ucapkan, saya siap untuk dibully masyarakat atau rakyat ketika memang saya terpilih menjadi pemimpin Kabupaten Langkat ke depan. Karena saya berharap bahwasanya masyarakat tidak memilih satu pimpinan kepala daerah itu melalui money politik. Ya. Dan saya mencalonkan berdasarkan keinginan saya adalah untuk membangun daerah dan untuk mensejahterakan masyarakat Langkat agar keseimbangan itu ada di Kabupaten Langkat. Oke. Pak Nur, sepertinya bahasa Pak Nur itu klise banget. Mensejahterakan rakyat. Pertanyaan saya sama Pak Nur, metode apa yang sudah Pak Nur siapkan untuk mensejahterakan masyarakat Langkat? Ya, kita akan meningkatkan lapangan kerja. Lapangan kerja. Udah itu mendatangkan investor di Langkat untuk memberdayakan potensi yang ada di Langkat. Seperti sektor pariwisata, perikanan, dan banyak lain potensi yang bisa untuk mengangkat Langkat, khususnya minyak. Karena saya ketahui bahwasanya minyak di Langkat itu masih ada. Ya. Tapi sampai saat ini kenapa minyak itu belum juga bangkit? Karena mungkin istilahnya ada masalah kesalahan dalam mencari atau mengangkat minyak dari bumi Langkat itu tersebut. Karena kalau di Langkat ini kita akui, apabila ini terjadi, Langkat ini lebih besar dari Brunei loh, Ya. penghasil minyaknya. Betul. Jadi harus dijalankan oleh kepala daerah yang benar-benar amanah. Oke. Nah, jujur, teman-teman yang menonton kegiatan atau acara Papi Tepo mungkin baru lihat pertama kali sosok seorang Bapak Adnan Nur. Nah, saya kembalikan kepada teman-teman kepantasan atau kecakapan atas apa yang teman-teman lihat dari obrolan kami. Jikapun memang menurut teman-teman Pak Nur sudah cukup potensi, saya kira pilihan itu ada di tangan teman-teman. Dengan harapan satu, Langkat lebih baik. Nah, ini dia nih menariknya nih. Selain Pak Nur sendiri, kira-kira apa masih adakah sosok yang lain yang dalam pandangan Pak Nur, ya si A ini bisa misalnya? Kalau untuk pada saat ini, menurut kacamata saya belum ada. Belum ada. Jangan sampai Langkat menjadi panceklik kepemimpinan. Karena apa? Jika pemimpin Langkat yang terpilih bukanlah putra Langkat asli, ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Kenapa?
Karena dia belum tahu bagaimana kondisi sosial masyarakat di Langkat. Jadi, letakkanlah pemimpin pada yang punya kompetensi yang cukup, pada yang memiliki keahlian yang baik. Agar apa? Agar Langkat lebih baik. Kalau kami, Pak Nur, siapapun, selama memiliki komitmen yang tinggi, selama membawa Langkat lebih baik lagi, kita akan support. Dan ingat, Langkat sudah berusia 200 tahunan. Dan kita sama-sama melihat, Pak Nur, inilah Langkat. Apa yang harus kita banggakan? Kita punya pariwisata yang besar. Tapi apakah sudah benar pengelolaannya? Kita punya perkebunan yang banyak, yang luas, bahkan 70% Kabupaten Langkat ini perkebunan. Pertanyaannya, sudah benarkah pengelolaannya? Kita punya lautan yang luas, mulai dari Pangkalan Susu, Berandan, Canggang. Apa yang sudah kita hasilkan? Apa yang sudah kita dapat? Ini tugas. Mumpung Pak Nur belum menjadi bupati, saya masih bisa bicara begini. Nanti kalau Pak Nur jadi bupati, saya telepon pun Pak Nur nggak mau ngangkat nanti. Insya Allah ke depan kita harapkan, walaupun bukan saya, pemimpin ke depan benar-benar artinya membawa aspirasi masyarakat. Ya. Jangan ketika sebelum dipilih dia memberikan janji-janji muluk kepada masyarakat. Ya. Setelah terpilih melihat masyarakat pun dia tidak mau. Betul. Itu harapan saya ke depan. Dan saya artinya mengajukan diri sebagai bupati ke depan itu adalah ini kan berdasarkan spontanitas. Betul. Karena saya lihat pada saat ini Langkat minim kepemimpinan. Itu dia. Ini berdasarkan keresahan berarti ya Pak ya? Keresahan. Oke. Nah, terakhir. Di penghujung kegiatan ini, saya minta ke Pak Nur untuk memberikan, katakanlah, masukan kepada calon-calon pemilih di 2024. Apa sih yang harus mereka lakukan sebagai pemilih yang cerdas agar menghasilkan pemimpin yang cerdas? Silakan Pak. Saya mengharapkan kepada masyarakat Langkat untuk memilih kepala daerah ke depan dan juga memilih wakil rakyat ke depan. Pergunakanlah akal yang sehat. Dalam arti kata, jangan diutamakan money politik. Karena apabila kita memilih wakil rakyat dan juga kepala daerah berdasarkan money politik, kita tidak akan dapat menghasilkan wakil dan kepala daerah yang maksimal memikirkan masyarakatnya dan juga daerahnya. Dan pesan saya, ambil uang mereka, tapi pilihlah pemimpin yang benar-benar merakyat dan ingin memajukan daerah kabupaten tersebut. Dari Langkat, untuk Indonesia bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur. Sukses, sehat selalu. Amin. Amin. Amin.